Tentukan persamaan garis singgung di titik 2 min 1 pada lingkaran berikut ini. Ini lingkarannya pusat 00. Ya, kalau kita cari garis singgung itu pada titik itu lebih enak. Ya, langsung aja, ini kan x-nya 2, y-nya itu min 1. Nah, masukin x-nya 2 ke sini, 2. Tapi nggak usah dikuadratin, kan kita mau nyari persamaan garis singgung. Jadi 2x gitu ya. Terus y-nya masukin min 1 ke sini nih. Jadi min 1 y gitu aja, sama dengan 5. Udah jadi, ini adalah persamaan garis singgung di titik ini. Gitu ya. Terus nomor 2, tentukan persamaan garis singgung di titik sama ya, titiknya sama, tapi ini persamaan lingkarannya di pusat AB. Kalau yang ini kan di pusat 00, ini pusat AB. Yuk kita langsung masukin aja. Sama aja caranya. Ya, kalau ini kan nggak ada x minnya ya, nggak ada y minnya. Ya, di dalamnya cuma x aja, ini cuma y aja. Nah, sama aja caranya. 2 masukin ke sini. Ini kan x min 5 kan, x-nya 2 masukin. Jadi 2 min 5. Sama, nggak usah kuadrat. X min 5 kita tulis ulang. Gitu. Ditambah y min 4. Y-nya kan min 1. Min 1, min 4. Terus y min 4-nya kita tulis ulang. Gitu aja biar kita nggak terlalu menghafal rumus. Sama dengan 34. 2 min 5 itu kan min 3 ya. Min 3 kita kaliin ke x, jadi min 3x. Ya, min 3 kali min 5 jadi plus 15. Nah, ditambah, ya ini kan ditambah tapi nanti aja tandanya. Karena kan min 1 sama min 4 kan min 5 ya. Min 5 kali y. Ya, jadi min 5y. Nah, min 5 dikali dengan min 4 jadi plus 20 sama dengan 34. Min 3x ya kita urutin, min 5y. 15 tambah 20 itu kan jadi 35 ya. Sama dengan 34. Kalau kita mau bikin sama dengan 0 ya udah min 3x min 5y. Ya, 34 pindah ke sini jadi min 34 ya. Jadi 35 dikurang 34. Jadi plus 1 sama dengan 0. Begitu. Atau ya begini juga boleh. Karena kan di pilihan ganda suka nggak ada, maunya semuanya x sama y positif. Kita balik tandanya, ini kan negatif jadi positif. Negatif jadi positif ya. Ini maksudnya dikali min 1. Plus 1 dikali min 1 jadi min 1 sama dengan 0. Begini juga boleh. Ya, bebas. Atau mau dibikin 3x plus 5y sama dengan min 1-nya pindah ke kanan jadi plus 1. Begitu juga boleh. Ya, bebas saja. Yang penting sama. Ya. Untuk nomor 3 ya kita nggak pakai rumus ya. Kalau mau lihat pakai cara rumusnya ada di bukunya. Ya, di buku saya. Tentukan persamaan garis singgung di titik 2 min 1 pada lingkaran berikut ini. Ya. Caranya hampir mirip sama yang tadi. Ya, ini kan kuadrat, x-nya di y kuadrat, kita masukin x ya. Ini kan x, ini y. X-nya 2 jadi 2x ya. Terus untuk yang ini nih, yang y kuadrat, masukin min 1 jadi min 1 y gitu. Nah, ini selalu nih, yang ini selalu dibagi 2 ya. Untuk x sama y yang ini selalu dibagi 2. Dibagi 2 jadi min 3, dibagi 2 jadi 1y gitu. Yang ini nggak usah kita pakai. Sama dengan, nah sama dengan nanti kita isi gitu. Kalau yang di sebelah kiri udah selesai. 2x dikurang 3x jadi min x ya. Min y tambah y habis. Nah, sama dengannya berapa? Nah, x nya kan 2, masukin 2 ya. Masukin 2, karena ada minnya ikutin min. X nya 2 jadi min 2. Jadi x sama dengan, kalau ini boleh dicoret jadi gini gitu ya. Ini adalah berarti dia, karena dia nggak ada y nya, berarti dia nggak punya gradien ya. Berarti dia cuma hanya garis lurus x sama dengan 2 gitu. Diberikan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 13. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran di titik yang berapsis 3. Apsis itu x ya.
Jadi ini X sama dengan 3. Kalau kita mau bikin persamaan garis singgung, kita butuh Y. Ya, titik X sama titik Y. Ini Y-nya udah X-nya sudah ada, tinggal nyari Y-nya. Cara nyari Y-nya, masukin X ke persamaan ini. Nanti kita dapat. Ya, kan X-nya 3 ya, dikuadratin. Jadi 3 kuadrat plus Y kuadrat yang ini ya, sama dengan 13. Y kuadrat sama dengan 13. Ini kan 9 ya, 3 kuadrat. Pindahin ke kanan jadi min 9. Y kuadrat ya sama dengan 4 ya. Berarti Y sama dengan kuadrat pindah ke kanan jadi akar ya. Plus minus akar 4 ya. Kalau akar pangkat 2 depannya harus ada plus minus ya. Nah, berarti hasilnya plus minus 2 ya. Nah, berarti kita dapat 2 titik nih. Yang pertama, titik pertama ya. Untuk Y kita pakai Y-nya 2, X-nya 3, ini yang pertama. Ya. Karena kita lihat dari sini nih. X-nya kan 3, berarti Y-nya 2. Terus kalau untuk X-nya 3, bisa juga Y-nya pakai min 2. Ya, jadi ada persamaannya ada 2. Nah, kita sekarang cari persamaan garis yang titik 32. Ya, ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti X-nya kita masukkan ke sini jadi 3X. Y-nya kan 2, berarti plus 2Y sama dengan 13. Terus untuk persamaan untuk titik yang 3 min 2. X-nya 3 jadi 3X. Y-nya min 2 masuk ke sini jadi min 2Y. Ya, jadi jangan dikuadratin kan kita nyari persamaan garis. Sama dengan 13. Jadi ada 2 persamaan. Terus lanjut yang nomor 2. Ya, yang nomor 2-nya diberikan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 41. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran di titik yang berordinat min 4. Ordinat itu Y. Ya, gantian ya, kalau tadi kan soal yang X. Ordinat itu min 4 jadinya Y-nya. Sama seperti nomor 1, kita butuh titik X ya, masukin ke sini. Berarti X kuadrat ditambah min 4 kuadrat ya, kayak Y kuadrat. Berarti 16 sama dengan 41. Berarti X kuadrat sama dengan 41 dikurang dengan 16 ya, 16 pindah. X kuadrat sama dengan 25. Jadi X sama dengan plus minus ya. Kuadrat pindah ke kanan jadi akar 25, jadi sama dengan plus minus 5 ya. Jadi X-nya kita ada 2, yang satu plus 5 ya. Y-nya min 4. Tuh. Terus yang satu lagi min 5 X-nya, Y-nya tetap min 4. Nah, ini persamaannya gimana? X-nya 5 berarti 5X. Y-nya min 4 berarti min 4 Y sama dengan 41 gitu ya. Satu lagi untuk min 5 sama min 4. X-nya min 5 jadi min 5X, Y-nya min 4 jadi min 4Y sama dengan 41. Nah, begini benar. Diberikan persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2X plus 10Y plus 13 sama dengan 0. Dan melalui lingkaran di P1 min 2. Persamaan garis singgung di titik P tegak lurus pada garis G. Ya, jadi garis singgung itu lingkaran itu di titik P, terus dia tegak lurus pada garis G. Tentukan persamaan garis G tersebut. Nah, kalau diilustrasikan kayak gini nih. Ini kan misalnya lingkaran. Ya, misal lingkaran nih. Ya, sebentar. Ini lingkaran. Terus kemudian ada titik P. Ya, misalnya titik P-nya ada di sini. Titik P di sini nih. Terus dia menyinggung. Dia menyinggung lingkaran. Ini adalah garis singgung lingkarannya karena dia menyinggung di titik P. Kemudian ada garis G. Garis G itu tegak lurus dengan garis singgung. Ini garis singgung. Ya, garis singgung lingkaran. Nah, titik garis G itu tegak lurus dengan garis lingkaran itu. Nah, tegak lurusnya di mana? Di titik P tegak lurusnya. Nah, misalnya begini dia. Nah, di tegak lurus. Gitu, ini adalah garis G. Nah, yang kita cari adalah garis G. Tapi sebelumnya kita nyari persamaan garis singgungnya dulu. Ya, garis singgungnya dulu, baru abis itu kita cari garis G. Seperti itu. Persamaan garis singgungnya, ya garis singgung. Untuk nyari persamaan garis singgung yang melalui titik, ya kita
pakai cara cepat aja di contoh yang nomor 2 ya. Ini kan x-nya 1 ya, masukin ke sini nih ya, jadi 1x gitu. Ini kan y-nya min 2, masukin ke sini jadi min 2y gitu ya. Nah, yang ini nih karena ini adalah pusat dari lingkaran ya. Ini kita bagi 2 ya, disetengahin, ini setengahin, ini disetengahin. Setengahnya dari 2x itu 1x. Setengah dari 10y itu 5y. Nah, ini 13-nya gak usah diapa-apain ya, ini kan konstanta. Nah, kita nyari konstantanya dengan cara memasukkan titik yang ada di sini gitu ya. Sebelumnya kita jumlahin dulu variabel-variabelnya. X tambah x jadi 2x, min 2y tambah 5y jadi plus 3y. Nah, sama dengannya berapa? Karena melalui 1 sama min 2, masukin x-nya 1, masukin y-nya min 2 ya kan. X-nya 1, y-nya min 2. 2 kali 1 itu 2, plus 3 dikali dengan min 2 itu min 6 ya. Jadi 2x plus ya, 2x plus 3y sama dengan 2 dikurang 6 min 4. Nah, ini adalah persamaan garis yang melalui titik P. Ya, garis singgungnya maksudnya. Nah, yang ditanya tentukan persamaan garis G. Ya, garis G itu tegak lurus dengan ini. Ya, tegak lurus dengan ini. Ya, garis G tegak lurus dengan ini. Nah, karena dia tegak lurus ya, cari garis G ya. Garis G itu tegak lurus dengan garis ini. Nah, cara cepatnya supaya untuk nyari garis yang tegak lurus dengan ini ya, caranya gini. Lihat yang di tengah ya. Yang di tengah kan positif jadi negatif gitu ya. Kita lihat tengahnya aja, kalau dia negatif jadi positif. Nah, terus dia tukar tempat. Kalau tegak lurus itu tukar tempat. Yang x jadi punya y, yang y jadi punya x. 2 itu kan punya x, jadi 2y. 3 itu punya y, jadi 3x. Nah, sama dengannya berapa? Sama dengannya kita masukin lagi, x-nya kan 1, y-nya min 2 gitu. 3 kali 1 kan 3. Min 2 dikali dengan min 2 yang ini jadi plus 4. Ya, jadi 3x min 2y sama dengan 7 gitu. Nah, jadi persamaan garis G-nya adalah 3x min 2y sama dengan 7 gitu. Tentukan nilai C agar garis x plus y sama dengan C menyinggung lingkaran di sini. Ya. Nah, kalau dia menyinggung berarti persamaan ini harus masuk ke sini nih. Ya, ke sini. Nah, sebelumnya kita bikin lebih enak apa ya? Bikin y sama dengan aja deh. Berarti y sama dengan C min x. Bikin x sama dengan juga boleh, nggak apa-apa. Nah, berarti persamaan ini yang si y ini kita substitusin ke y ini sama y yang ini ya. Yuk, kita langsung masukin x kuadrat tambah y kuadrat. Y-nya kita ganti dengan c min x kuadrat plus 6x min 8, y-nya kita ganti c min x plus 17 sama dengan 0. Jadi x kuadrat plus, nah cara nguadratinnya ini udah sering nguadratinnya caranya nih. C kuadrat berarti C dikuadratin. Terus untuk ambil yang tengah, C dikali min X jadi min CX dikali dengan 2, min 2 CX. Pokoknya yang di sini dikali semua buat cari yang tengah. Terus yang terakhir min X dikuadratin jadi plus X kuadrat plus 6X. Nah, ini kali masuk ke sini. Jadi min 8C, min 8 kali dengan min X jadi plus 8X plus 17 sama dengan 0 gitu. X kuadrat sama X kuadrat jadi 2X kuadrat. Terus ini kita gabung, ini kan min 2CX dengan 6. Nah, ini aja dulu deh. 6X tambah 8X. Ini saya dikit-dikit deh biar paham. Ini 2CX. 6X sama plus 8X jadi plus 14X. Terus C kuadrat ya, kita urutin. Baru min 8C, baru plus 17 sama dengan 0 gitu. Nah, terus 2X kuadrat, ini kan sama-sama X nih, kita gabungin, kita gabung ya, jadi min 2C ditambah 14, min 2C tambah 14, jadi X kali 2CX kan jadi 2CX. Terus
X kali 14 jadi 14X digabung. Plus ini konstanta semua karena dia nggak ada variabel X-nya. Ya, nggak ada variabel X-nya, dia berarti dia konstanta. Nah, syarat dia harus menyinggung berarti diskriminan harus sama dengan 0. Syarat menyinggung. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, A-nya berapa sih? A-nya ini nih, si 2 ini. Terus B-nya yang mana? B-nya yang ini nih, ini semua. Yang min 2C plus 14. C-nya yang mana? Ini C semua diambil yang nggak ada konstantanya. Ya udah kita masukin yuk. B kuadrat berarti min 2C plus 14 kita kuadratin. Min 4 kali A-nya itu kan 2. Dikali C. C itu konstanta semua. Bukan C ini ya. Bukan C ini. Maksudnya C itu konstanta semua yang ada di sini. Ya, yang nggak ada variabel X. Berarti C kuadrat min 8C plus 17 sama dengan 0. Gitu ya. Terus 4C kuadrat ya, min 2C dikuadratin jadi 4C kuadrat. Min 2C dikali 14 dikali 2 ya, dikali semuanya. Ya, jadi min 56C. Terus yang terakhir 14 dikuadratin jadi plus 196. Ya. Ini min 4 kali 2 kan jadi min 8. Min 8 kali C kuadrat, min 8C kuadrat. Ya, ini min 8 dikali dengan min 8C jadi plus 64C. Nah, terus lanjut terakhir min 8 dikali dengan 17 jadi minus 136 sama dengan 0. Ya, ini saya urutin 4C kuadrat dikurang 8C kuadrat min 4C kuadrat. Min 56C ditambah 64C jadi plus 8C. Ya, plus 8C. Terus 196 dikurang dengan 136 dapat 60 ya. Plus 60 sama dengan 0. Nah, ini saya bagi dengan min 4 aja ya, biar koefisiennya si C kuadratnya 1 plus 1. Jadi min 4 dibagi dengan min 4 jadi plus C kuadrat. 8C dibagi min 4 jadi min 2C. 60 dibagi min 4 jadi min 15 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Berapa kali berapa supaya jadi C kuadrat? Berarti C kali C. Kalau dikali hasilnya min 15, tapi kalau ditambah hasilnya min 2. Berarti angkanya adalah 5 sama 3. Ya kan, 3 kali 5 kan 15. Supaya hasilnya min 2, berarti plus 3 dikurang 5. Jadi min 2. Ini sama dengan 0. Jadi C sama dengan, karena ini plus 3 jadi min 3. Ini C sama dengan karena ini min 5, ini jadi plus 5. Gitu. Jadi C-nya itu min 3 atau plus 5. Buktikan bahwa titik-titik potong garis singgung di titik min 1, 2 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 adalah 1, 3 dan min 3, 1. Jadi kita mau buktiin kalau titik ini adalah titik potong dari garis singgung. Nah, min 1 sama 2 itu dia menyinggung di mana? Di lingkaran ini kah atau di sini? Dan 1, 3 dengan min 3, 1 itu dia memotong di lingkaran ini kah atau di lingkaran yang jari-jarinya 10, akar 10 gitu. Ya. Nah, kita tes dulu titik ini ya. Min 1 dan 2 ini kita tes di titik ini, di lingkaran ini. Ya, min 1 kita masukin ke X. Ya, karena X-nya kuadrat jadi min 1 kuadrat. Ya, min 1 kuadrat kan 1. 2 kan Y-nya, 2 masuk ke Y sini. 2 kuadrat itu 4. Nah, sama dengan 5. Nah, sama dia dengan ini. Dengan jari-jarinya, ini kan jari-jari kuadrat, sama hasilnya 5. Nah, berarti titik ini menyinggung lingkaran ini. Nah, kalau dengan lingkaran ini, dia nyinggung nggak? Pasti enggak. Ya, karena kenapa? Kalau dimasukin 1 sama 2, ya kan, min 1 sama 2, itu hasilnya kan 5 nih, sama kayak ini. Lebih kecil dari ini kan, tuh, lebih kecil dari 10. Berarti si titik ini berada di dalam lingkaran. Ya, yang jari-jarinya akar 10. Ya, ini kan karena ini kan R kuadrat gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita gambarin kayak begini, misalnya ini lingkaran yang jari-jari 10 kuadrat misalnya. Di dalamnya itu ada lingkaran
yang jari-jarinya 5 kayak ini. Nah ini adalah titik min 1, 2 misalnya. Ya terus dia menyinggung lingkaran yang jari-jarinya 5 kuadrat dan menyinggung tuh. Nah titik singgungnya adalah ini yang memotong nih. Ya ini memotong di 2 titik. Nah 2 titik itu adalah min 1 sama 2 titik itu adalah 1 sama 1 3 dan min 3 1 ya. Ini cuman ilustrasi aja, gambarnya kemungkinan beda dengan ini. Ya ini hanya ilustrasi aja untuk menunjukkan posisi si lingkarannya di mana dan garis singgungnya beserta titik potongnya itu ada di mana ya. Seperti itu. Nah, nyari garis singgung di sini tinggal masukin aja. Min ini kan x-nya min 1. Ya, ini kan titiknya min 1 2. Ya, masukin min 1 ke sini jadi min 1x. Terus masukin 2 ke y jadi plus 2y sama dengan 5. Ya, ini adalah cara nyari garis singgung jika melalui sebuah titik. Gitu. Nah, karena garis singgung ini memotong lingkaran ini, berarti kita harus bikin persamaan x sama dengan. Ya, kenapa dibikin x sama dengan? Karena ini x-nya cuma 1, enak. Kalau y kan 2, ada 2-nya. Jadi ngebaginya nanti agak repot. Jadi 5 min 2y-nya pindah ke sini jadi min 2y. Ya, ini minnya pindah ke sini deh. Ya, min pindah ke sini jadi 5-nya kena min, terus min pindah lagi ke sini jadi plus. Gitu ya. Dikali min jadi 5, dikali min jadi plus 2y. Nah, x substitusiin ke persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 10. Ya, karena kan dia menyinggung, jadi persamaan ini harus masuk ke sini. Gitu. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 10, kita substitusiin ini x-nya. Ya, x-nya min 5 plus 2y kuadrat plus y kuadrat sama dengan 10. Nah, min 5 dikuadratin jadi 25. Terus min 5 kali 2y kan min 10y dikali 2 lagi jadi min 20y. Dan terakhir 2y dikuadratin jadi plus 4y kuadrat. Plus y kuadrat sama dengan 10. Terus y kuadrat sama y kuadrat kita jumlahin. 4y tambah 1y kuadrat itu jadi 5y kuadrat. Min 20y yang ini. Ya. Nah, 10 pindah ke kiri jadi min. Ya, jadi ini plus 25 min 10 sama dengan 0. 5y kuadrat min 20y. 25 dikurang 10 jadi plus 15 sama dengan 0. Ya, kita mau faktorin nih. Tapi kita kecilin dulu dibagi 5. 20 juga dibagi 5. Dibagi 5 ya dapat 3 sama dengan 0. Nah, baru kita faktorin y. Y kuadrat itu berarti y kali dengan y. Kalau dikali hasilnya 3, kalau ditambah hasilnya min 4 berarti min 3 sama min 1. Ya kan? Min 1 sama min 3 ditambah min 4. Min 1 dikali min 3 jadi 3. Cocok. Y sama dengan 1. Ya. Ini pembuat nolnya y sama dengan 3. Gitu ya. Kalau ini min ini jadi plus, ini min jadi plus. Y udah dapat 1. Ya. Yang ini y-nya dapat 3. Sekarang nyari x. Nyari x-nya gimana? Kan tadi ada persamaan x itu min 5 plus 2y. Yang ini ya. Kita masukin ke situ. X itu sama dengan min 5 plus 2y. Jadi min 5 plus 2 y-nya kan 1. Ya, jadi min 3 x-nya. Jadi koordinatnya x-nya min 3, y-nya plus 1. Ini juga sama, x-nya sama dengan min 5 plus 2y. Plus 2, y-nya kan 3 kali 3. Ini kan 6 ya, 2 kali 3, 6. 6 ditambah min 5. Jadi 1. Jadi koordinatnya x-nya 1, y-nya 3. Jadi terbukti. Motongnya di min 3 1 dan 1 3.